Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin kejadian 28, hari ini kita akan masuk ke kejadian 29 dari ayat 1 sampai 30 nih teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang Yakub di rumah Laban. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala mengulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat, tapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu ini digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub pada Laban, "Apakah yang kau berbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi di ayat 1, Yakub ini udah nyampe lokasi yang ditujunya nih guys. Di ayat 2 dan 3, dia ini lihat sumur. Nah guys, ini sumur yang berbeda dengan waktu Eliezer hamba Abraham pergi ke tempat ini. Sumur yang di sini adalah sumur yang terletak di lapangan terbuka yang digunakan untuk ternak. Sumurnya ini ditutup dengan batu besar, tinggal digeser pas mau kasih minum binatangnya. Nah di ayat 4,
Yakub melihat ada penggembala dan menyapa sekaligus nanya. Ternyata gembala itu dari Haran. Nah, Tuhan memimpin Yakub ketemu gembala yang dari Haran. Nah, di ayat 5, segera Yakub nanya nih tentang Laban pamannya. Pas banget gembalanya itu juga kenal. Lalu di ayat 6-9, Yakub segera nanya kabarnya si Laban itu. Nah, pas lagi ngobrol itu, pas banget Rahel, anaknya Laban ini, datang mau ngasih minum dombanya. Nah, biasanya para gembala itu memberi minum dan menyiram dombanya itu kolektif, guys. Jadi nunggu pada ngumpul baru nimba. Nah, di ayat 10, lihat kedatangan Rahel, Yakub ini mendekat dan menggulingkan batu dari mulut sumur dan memberi minum kawanan domba Laban pamannya. Jago juga ya guys ngatur strateginya. Nah, lalu di ayat 11, Yakub ini mencium Rahel untuk menunjukkan kasih sayang sepupu. Yakub menangis karena sukacita menemukan kerabatnya. Nah, sebagai pengakuan syukur atas kebaikan Tuhan yang telah mengantarnya ke rumah pamannya dan menjumpakan dengan sepupunya, di ayat 12 ini Yakub memberitahu Rahel bahwa ia adalah anak dari Ribka, saudara kandung ayahnya Rahel, dan Ishak, saudara sepupu Betuel, kakaknya Rahel. Nah, mendengar itu, Rahel langsung berlari ke rumahnya, memberi hal ihwal tentang Yakub yang dijumpainya di sumur ternak. Nah, di ayat 13, pas Laban dengar keponakannya datang, ia pun berlari menyambutnya. Laban ini membawa Yakub ke rumahnya. Di ayat 14, Laban berkata nih kepadanya, "Engkau adalah sanak saudaraku, ada hubungan darah denganku." Dan di ayat 15, Laban nanya nih sama Yakub, guys. Gak mungkin kan Yakub kerja gratisan di rumah Laban? Dia nanya, apakah upah yang diharapkan oleh Yakub? Nah, di ayat 16, Laban ini punya 2 anak perempuan, yaitu Lea dan Rahel. Nah, di ayat 17 itu mata Lea lembut, sayu gitu guys. Tapi, kalau Rahel itu digambarkan cantik dan disukai banyak orang. Akhirnya di ayat 18, Yakub ini mencintai Rahel. Karena itu, Yakub bilang ke Laban pamannya, "Aku akan melayanimu 7 tahun, dan kamu harus memberikan Rahel untuk menjadi istriku." Nah, tawaran Yakub itu langsung diterima pamannya. Nah, di ayat 19, Laban ini mikir, lebih baik Rahel ini diberikan kepada keponakanku daripada ke orang lain. Jadi, orang-orang timur saat itu lebih menyukai aliansi dalam lingkaran persaudaraan. Makanya Laban langsung setuju dan menerima Yakub tinggal di rumahnya. Nah, di ayat 20, Yakub ini melayani dengan semangat. Ia memelihara domba untuk Rahel selama 7 tahun. Gila sih guys, kemudian dan intensitas kasih sayang Yakub dinyatakan tidak hanya dengan proposal masa kerja 7 tahun, tetapi kerelaan melayani pamannya yang tamak, yaitu si Laban. Nah, lalu di ayat 21, pas waktu 7 tahun genap, Yakub ini menagih upahnya pada Laban. Dan di ayat 22, Laban ini langsung kelihatannya memenuhi janji. Dia bikin pesta, makan, dan minum. Nah, di ayat 23, pas malam, Laban ini memberikan Lea putrinya. Nah guys, pengantin itu biasa dipakein kain panjang dan tertutup, sehingga nggak cuma nutupin wajah, tetapi sebagian besar badan pengantin perempuan itu juga. Nah, lalu di ayat 24, kepada Lea juga diberikan Zilpa nih, untuk menjadi pelayannya sesuai dengan adat timur. Di ayat 25, pas pagi-pagi hari, kagetlah Yakub, yang tidur sama dia ternyata Lea. Tapi udah terlanjur, gimana dong? Nah, Yakub ini tidak tinggal diam, dia langsung menghadap Laban, protes gitu. Jadi, kan aku udah melayani nih selama 7 tahun untuk Rahel, tapi kenapa jadi Lea? Dan di ayat 26, Laban ini berdalih dengan mengatakan tradisi timur itu kan gak pantas nih menikahkan adiknya jika kakaknya belum nikah. Jadi di ayat 27, Laban ini meminta Yakub untuk meneruskan pernikahan dengan Lea selama 7 hari, lalu nanti dia akan memberikan Rahel dengan syarat Yakub kerja lagi selama 7 tahun untuk Laban. Nah, demi cinta pada Rahel, Yakub menyetujui guys. Nah, di 28-29, Yakub tetap memenuhi tugasnya menjadi suami Lea selama 7 hari itu. Dan setelah itu, Laban memberikan Rahel menjadi istri Yakub. Wah, gila sih guys. Poligami sama saudara kandung yang diinisiasi bapak dari istri itu. Emang manusia berdosa ya guys. Nah, lalu di 30, setelah ia mendapatkan Rahel, Yakub pergi menghampiri Rahel. Nah, ia mencintai Rahel lebih dari Lea. Nah, jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Allah yang menuntun Yakub ketemu sama Laban. Belajar juga tentang perjuangan cinta Yakub untuk Rahel. Nah, jangan ditiru ya guys, ketamakan Laban yang rela memberikan anaknya di poligami, dan Yakub yang akhirnya mau dua-duanya. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Yang bisa kita terapkan adalah menantikan dengan sabar waktu Tuhan. Yuk bisa yuk teman-teman. Lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, menurutmu sifat Yakub yang lebih sayang sama Rahel daripada Lea itu turun dari papa mamanya ke guys?
Lalu yang kedua, gimana pendapatmu bapak yang mengizinkan anaknya dipoligami kayak Laban gitu guys? Dan yang terakhir, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja Saat Teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk sabar menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.